Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin as-salihin al-muttaqin al-mustafirina lailan wa naharan liyakunu minat taibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Innallaha azza min qail innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun.
li qaulillah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmidzi. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama monggo selalu mohon kepada Allah mudah-mudahan kula panjenengan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Yang menurut catatan medis kedokteran modern hari ini mulai rendah hati bahwa orang sehat dan sakit itu lebih banyak ditentukan jiwa atau hati daripada fisik. Angkanya para dokter yang lebih ahli berani 70 lawan 30. Dulu selalu dikatakan orang sehat sakit ditentukan fisik, mboten. Sekarang orang sehat dan sakit lebih banyak ditentukan hatinya. Quran sejak dulu juga mengingatkan begitu. Jadi orang kalau hatinya sehat, insya Allah jiwanya sehat. Mudah-mudahan dengan hadir perintah Allah di hari Jumat ini membuat hati kita makin sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saudara sekalian, hari-hari ini orang bicara ekonomi memang sudah seret. Orang memang diajak mengencangkan ikat pinggang, tapi orang yang di bawah banyak yang komentar kalau mengencangkan ikat pinggang sejak dulu wong sabuke wis pedhot kabeh, saking sudah sangat berusaha mengencangkan ikat pinggangnya sudah putus, sabuke wis pedhot. Apalagi ditambah dengan model-model ya Presiden Amerika yang juga menambah problem tidak hanya Indonesia tapi seluruh bangsa dengan gaya koboi, itu membuat ekonomi di dunia juga makin tidak menentu. Tetapi saudara sekalian, itu kan ukuran manusia, dan manusia sering sombong bahwa seolah-olah ekonomi itu ditentukan oleh manusia. Itu yang salah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Rezeki itu mutlak Gusti Allah. Itulah kita mengenal ada takdir, ada ikhtiar. Panjenengan kita umur 4 bulan ketika nyawa dimasukkan ke janin itu sudah ditentukan setiap orang rezeki ini berapa. Ibarat gelas gede itu gelas cilik, nanti mati umur berapa. Terus dia nanti matinya mati husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga tidak ada sebenarnya orang yang tidak diberi rezeki oleh Allah, dengan syarat memang harus ikhtiar. Dan ikhtiar harus secara lahir dan batin, tidak boleh hanya tawakal ndonga tapi tidak mau ikhtiar, itu tidak boleh. Itulah sebenarnya dalam konteks seperti ini sidang Jumat rahimakumullah, monggo kita mengkaji ulang surat At-Tolak ayat 23 yang kita baca tadi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Tolak ayat 23. Turunnya dua ayat itu hubungannya dengan rezeki. Jadi ada orang, ya kita kaji ulang untuk mensikapi situasi. Mulai banyak orang putus asa. Bahkan di Jakarta kemarin ada 3 orang bunuh diri, seorang ibu-ibu karena pinjol, Pak. Jadi pinjaman online yang 1 juta bisa menjadi 200 juta, kan pusing. Dan dikejar terus, ganti telepon juga mereka tahu. Ada yang sudah putus asa akhirnya bunuh diri.
Jadi sudah sekalian, ayat itu turun berkenan dengan orang yang sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau niki punya sudah 2 tahun kebun kurma saya tidak berbuah. Jadi sudah 2 tahun kami ini sulit makan aja. Kemudian istri saya sakitan. Nah kemarin ditambah lagi kesusahan saya, anak saya diculik perampok dan infonya dibunuh. Dari kesusahan saya yang tumpuk-tumpuk, akumulasi bahasa sekarang, apakah ada makhraj jalan keluar? Nabi menjawab ada. Ikhtiar zahir tetap kamu lakukan, tapi secara batinnya mohonlah tetap pada Allah dengan memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Atau masih ditambah doa yang lain, minimal astagfirullahaladzim. Kalau kamu bosan, kata Nabi, ganti khawqalah la khawla wala quwata illa billahil azim. Pulang dibaca dengan istrinya kurang lebih 1,5 bulan. Saudara sekalian tidak berhasil. Lah orang tadi, laki-laki tadi sowan Kanjeng Nabi, langsung ditanya, Nabi kan tahu belum berhasil ya, nggih dereng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jawab tidak akan berhasil. Loh, kenapa? Ya istrimu itu kan tidak percaya dengan doa itu. Bagaimana Allah mengabulkan doa manusia yang manusia sendiri tidak percaya dengan Tuhannya. Innallaha la yaqbalu du'a qalbin ghafilin, hadisnya. Tidak ada doa yang lain. Kalau urusan rezeki, ya perbanyaklah istighfar. Lek waleh bosen maca istighfar, ganti hauqalah la haula wala quwata illa billahil azim. Yakinkan istrimu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah suami yang sabar, saudara sekalian. Memang suami itu kan ada 2 macam, ada yang sabar, ada yang mudah marah. Istilahnya ada yang DKI, ya takut pada istrinya, ada tidak takut pada Allah tapi takut pada istrinya, itu syirik itu ya. Itu DKI, dikendalikan istri. Tapi ada nemen model suami yang PLO itu pasukan ahli rumah, nggak mulai-mulai itu. Kalau uangnya banyak itu jadi Bang Toyib yang nggak pulang-pulang itu. Alhamdulillah dengan sabar suami meyakinkan istri, dibaca lagi kurang lebih 2 bulan, saudara sekalian, alhamdulillah. Tahu-tahu anak yang diinfokan diculik dan dibunuh nanti datang. Tapi datangnya membawa 3.000 kambing. Quran tidak pernah salah. Kalau Quran salah, Insya Allah salah. Akhirnya laki-laki tadi ya senang ya bingung begitu. Senang karena anaknya ternyata tidak dibunuh bisa kembali. Bingungnya harus memberi makan kambing sehari 3.000 kambing tadi. Hari sowan Kanjeng Nabi pirsa, anakmu datang nggih Kanjeng Nabi. Kamu seneng nggih? Iya seneng tapi susah. Loh susah gimana? Kanjeng Nabi kan pirsa sudah 2 tahun ini kebun kurma saya tidak berbuah. Makan aja saya sulit. Istri sakit-sakitan. Anak diculik perampok, anak datang ya alhamdulillah Kanjeng Nabi, tapi saya ini hari ini untuk makan saya aja sulit, masih diberi beban memberi makan kambing 3.000. Napa mboten susah? Kanjeng Nabi senyum, saudara sekalian. Jadi Kanjeng Nabi ini lebih banyak senyum daripada tertawa. Memang di dalam Quran wala yabku katsiran wala yadhu aku qalilan, boleh tertawa sedikit tapi perbanyaklah senyum. Kajian-kajian ilmu jiwa, psikologi, saudara sekalian, orang yang punya beban berat apapun dengan senyum itu sudah hilang separuh. Yaudah, berarti ini Allah mengabulkan doa kamu. Jadi yang nyulik anakmu itu malaikat, diperintah Allah karena malaikat mengabulkan doamu. Allah ingin kembalikan kebun kurmamu yang 2 tahun tidak buat itu jauh lebih banyak. 3.000 unta, 3.000 kambing, saudara sekalian. Yaudah kamu pulang.
anakmu sudah pulang, kebun kurmamu 2 tahun sudah dikembalikan Allah jauh lebih banyak, 3.000 kambing, saudara. Tinggal kamu beritahu istrimu bahwa itu kambing itu harta dari Allah yang tanpa diduga, min ghairi la yahtasib itu, Pak. Allah kalau ingin memberi rezeki itu tidak pakai hitungan-hitungan kayak sekarang. Jadi tidak perlu ada khawatir. Memang hari ini banyak orang yang banyak mulai putus asa, apalagi di jalan-jalan, saudara sekalian, kan membuat kita kadang terenyuh, nggih. Di perempatan mulai banyak manusia silver. Anak muda tidak pakai baju disemprot, ya apa silver itu, kadang dengan istrinya atau entah siapa, yang perempuan juga, cuma perempuannya pakai kaos. Itu perempuannya juga lepas baju disemprot, tambah viral itu ya. Ya di sebelahnya ada badut, di perempatan itu kalau kita amati, itu memang ekonomi sedang agak seret, boten sedang, memang agak seret, banyak orang PHK misalnya. Di sebelahnya lagi ada seorang ibu nggendong bayi, kemudian tutupi seprit di paku itu dengan kayu elek, terus sholatullah salamullah. Ini ukuran real bahwa memang gambaran ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Di sebelahnya lagi biasanya ada jualan koran, tapi ada laku. Siapa yang mau koran hari ini? Sudah ada HP. Di sebelahnya lagi ada orang tua, biasanya nggak gitar elek tua, pakai bibir minor karena juga membawa gitar, kemudian celonone suai-suai itu semua real menggambarkan betapa memang hari ini ekonomi sedang seret menurut manusia. Jadi inilah saudara sekalian, yakinlah Quran tidak pernah salah. Dalam kondisi ini, kulolan panjenengan kalau mengalami tabungan entek misalnya, karena di PHK atau yang lain jualan kurang lakuin, kembalikan pada Gusti Allah. Surat At-Talaq 23, wa may yattaqillah yaj'al makhraja, barang siapa takwa kepada Allah, artinya tetap ikhtiar dari kesulitan yang ikut tadi, Allah memberikan makhraja, jalan keluar, solusi, termasuk wa yarzuqhu, Allah memberi rezeki pada orang tadi min ghairi la yahtasib, tanpa diduga. Buat Allah tidak ada kesulitan. Yakinlah, jadi perbanyaklah istighfar. Tidak perlu datang ke dukun-dukun misalnya. Yakinlah dengan nyuwun pada Allah istighfar, dengan hauqalah kalau bosan, apalagi kalau juga malam hari, saudara sekalian, menurut Nabi sambil meneteskan air mata. Ya, orang tidur semua, wanas niyamun, panjenengan bangun malam sembahyang tahajud entah berapa rakaat, termasuk berapa salam lah, terperbanyaklah sambil menetfafatun ain, nyuwunlah kepada Allah sambil betul nyuwun, kalau bisa sambil meneteskan air mata. Insyaallah Allah itu rahim, welas kepada kita. Semua rezeki dari Allah. Hanya saja manusia kadang sombong seolah rezeki dari kita. Buatan, semua dari Allah. Hanya manusia diwajibkan berikhtiar, dan berapapun Allah memberi, ya monggo kita terima sesuai dengan yang ada. Ya, kalau memang hidup sederhana ya sederhana. Ya, biasanya pakai minyak, sekarang betul bisa digoreng, misalnya cukup tempe tahu ditumbang nih magicom, ada lomboknya, ada kecapnya, kan selesai sebenarnya. Nabi itu hidupnya kan sederhana, maka itulah Nabi memberi contoh. Tidurnya saja kita kalah, kadang malu. Manusia yang paling terhormat di dunia, paling disayang Allah, Sayyidil Mursalin, itu aja tidurnya pakai tikar. Itu pun dianyam sendiri daun kurma. Karena apa? Karena ini memberi contoh. Hidup memang tidak boleh mewah. Makanya kalau kita cross check dengan Quran, saudara sekalian, kita menghitung dunia itu 115 kali kata ad-dunya, kata akhirat itu juga 115, sama persis. Itu artinya Allah mengingatkan kita, lihat Quran, karena hidup dunia, urusan dunia monggo ditoto ya sing serius, tapi urusan akhirat juga sama yang serius, sama. Hanya bedanya saudara sekalian, dari 100 kata 15 dunia tidak ada satupun ditambah dar itu rumah. Tapi akhirat
Allah sering menambah darul akhirah. Al-Qasas 77 misalnya yang paling populer itu, wa badagi fima ataqo darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Sehingga pertanyaannya mengapa kata dunia tidak ada darnya? Allah mengingatkan dunia ini bukan rumah kamu. Rumah kamu di akhirat, rumah kamu di kuburan. Dunia ini mampir ngombe mawon. Makanya Nabi beri contoh sederhana. Yang membuat rusak ini kan orang mulai mewah-mewah. Nabi itu biasa makan berhari-hari ya kurma sama air zam-zam. Punya uang banyak, tapi diberikan orang yang tidak bisa makan hampir tiap hari, saudara sekalian. Sehingga seringkali Nabi kalau menjadi imam kan bersuara. Nabi juga akhirnya nahan lapar. Akhirnya cari kain, isinya kerikil untuk ikat pinggang. Selesai sholat zikir-zikir, biasanya yang paling berani Umar bin Khattab. Kanjeng Nabi suara nopo dibuka. Kerikil, loh, tidak punya uang. Ya biasa Umar punya tadi, orang tidak bisa makan semua. Saya harus lebih bisa nahan lapar sebagai seorang pemimpin. Itulah Nabi. Jangan, kalau di dunia kan boten. Yang di bawah suruh sederhana, yang di atas tetap mewah-mewah. Kualat itu nanti. Karena pemimpin itu uswatun hasanah ing ngarsa sung tulodo, yang sekarang sudah mulai berubah ing ngarsa golek bondo itu. Sekarang pemimpin ya apa? Ya korupsi, pokok gak konangan. Sehingga nasihat yang mulia dari Ujangga Ronggo Warsito itu menangi zaman etan ewo yang pambuti muletan nuratahan ya nuraitan ora ketuman dilalah kersane ngalasa bejo-bejane wong kang lali isi bejo wong kang eling lan wasbot eling Gusti Allah. Waspada niku kan muraqabah diawasi Allah. Kan sudah dirubah sekarang. Sak bejo-bejone wong kang lali, sebejo wong kang maling kelawan waspada korupsi sudah sekali. Ngeri korupsinya orang-orang di atas itu. Ngeri. Ya. Lah oleh karena itulah setiap orang rezeki ini mboten bodoh. Ya, tapi semua orang kadang ya mengalami kesulitan. Kembali pada Allah, surat Ar-Rum 2 dan 3, wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kisahnya orang yang 2 tahun rezeki sulit, Allah mengabulkan jauh lebih banyak karena tidak putus asa dan ikhtiarnya tidak hanya zahir tapi juga batin kepada Allah. Merbanyak istighfar, istilah Nabi lek bosan istighfar ganti aqala la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Quran tidak pernah salah. Solusi ini harus yakin Allah minallah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kulolan panjenengan yang hadir di masjid ini rumah tangganya barokah, rezeki panjenengan barokah, umur panjenengan barokah. Ya, semua kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita saleh dan salihah, dan sewaktu-waktu kelolaan panjenengan meninggalkan dunia yang fana ini, Allah menakdir kita dengan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa qurbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi karamal insan wa faddalahu binuti ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Innallaha azza min qail innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya min wal amwat innaka sami'ul qalbi mujtawad wa qadil hajat wa mansur man nasaratin wa handul man khadal muslimin
وأهلك أدادين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويذكر القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر